Meskipun banyak orang sangat pandai dalam mengelola uang mereka, ada juga yang kurang paham soal keuangan dan sering melakukan kesalahan finansial yang sering disebut sebagai dosa finansial. Nama-nama ini terinspirasi dari ungkapan populer tentang 7 dosa mematikan. Di video ini aku akan menjelaskan apa saja 7 dosa finansial ini dan bagaimana kamu bisa menghindarinya. Dosa nomor 1 adalah serakah. Serakah atau tamak adalah keinginan untuk memiliki lebih dari yang kamu butuhkan. Ini adalah dosa yang penting untuk dihindari. Kita hidup di dunia yang penuh dengan kelebihan. Dan bagi beberapa orang, sulit untuk membedakan antara apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran berlebihan dan akhirnya menumpuknya utang. Akumulasi utang ini akan memberikan tekanan pada gaya hidup yang dapat kamu jalani dan dapat merusak hubunganmu dengan orang lain. Oleh karena itu, dosa ini harus dihindari dengan segala cara. Untuk menghindari dosa ini, praktikkan rasa syukur dan bersyukur atas apa yang telah kamu miliki daripada selalu merasa perlu memiliki lebih banyak barang untuk menjadi bahagia. Dosa nomor 2 adalah malas. Malas seringkali diartikan sebagai sifat dan menjadi malas dalam hal finansial bisa merugikan kondisi keuanganmu. Merencanakan masa depan finansialmu, mau bagaimana ke depannya, adalah suatu keharusan dalam hidup, karena ini memungkinkanmu untuk bekerja ekstra untuk menuju tujuan kamu, seperti membeli rumah pertama kamu atau pensiun dengan dana yang cukup. Berbuat dosa kemalasan dalam hal finansial seringkali melibatkan kelalaian untuk melacak pengeluaran kamu, padahal ada begitu banyak aplikasi dan alat yang tersedia yang bisa kamu pakai untuk melacak pengeluaranmu hingga ke jumlah terkecil. Untuk menghindari dosa ini, buat rencana keuangan dan aktif melacak pengeluaranmu untuk memastikan bahwa kamu hidup sesuai dengan kemampuanmu. Dosa nomor 3 adalah rakus. Rakus seringkali diartikan sebagai konsumsi berlebihan hingga sampai terbuang sia-sia. Tetapi dalam konteks keuangan, ini sering dikaitkan dengan pengeluaran berlebihan atau pengeluaran dengan kartu kredit atau pinjol, atau pay later. Pengenalan kartu kredit dan fasilitas kredit memudahkan pengeluaran uang yang sebenarnya belum kamu peroleh, dan ini bisa menjadi resep sempurna untuk menghancurkan kondisi keuangan kamu. Dosa ini sering terjadi ketika orang kecanduan belanja dan merasa harus terus-menerus memuaskan diri mereka dengan sering beli-beli yang berlebihan. Untuk menghindari dosa ini, batasi pengeluaranmu hanya dengan dana yang sudah kamu miliki, sehingga kamu tidak akan terjerat dalam perangkap dosa finansial ketiga ini. Dosa nomor 4 adalah iri hati. Iri hati adalah keinginan untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, yang sering disebut sebagai ikut-ikutan tetangga. Sementara fenomena ini selalu ada, masalah ini semakin memburuk dengan meningkatnya popularitas media sosial, yang berperan sebagai pameran prestasi, meninggalkan kita dengan perasaan iri dan ketakutan ketinggalan. Akibatnya, banyak orang menghabiskan uang untuk memiliki pengalaman dan produk mewah yang sama dengan teman-teman mereka dan influencer media sosial yang mereka kagumi. Untuk menghindari pengeluaran berlebihan karena iri hati, lepaskan diri dari perputaran terus-menerus iklan produk di media sosial dan pahami bahwa daya beli kamu tidak sebesar selebriti yang kamu kagumi. Dosa nomor 5 adalah besar kepala. Memiliki rasa percaya diri adalah sifat yang patut diacungi jempol. Tetapi sifat ini seringkali bisa membuatmu masuk dalam masalah. Banyak orang bangga memiliki gadget terbaru atau pakaian terbaik. Keinginan untuk tampil beda bisa datang dengan biaya yang mahal, dan seringkali biaya tersebut tidak sebanding dengan perasaan yang dimiliki saat sudah memiliki barang-barang tersebut. Sebaliknya, banggakan diri kamu melalui pencapaian seperti mendapat nilai tinggi dalam ujian atau melakukan pekerjaan sukarela untuk membantu yang kurang beruntung. Tindakan-tindakan ini akan memberikan perasaan positif yang sama tanpa menguras rekening bank kamu. Dosa nomor 6 adalah nafsu. Sangat mirip dengan iri hati, nafsu adalah keinginan kuat untuk memiliki sesuatu dan dalam konteks keuangan ini berkaitan dengan benda-benda materi. Kamu mungkin merasa ingin memiliki sesuatu ketika iklan baru keluar atau merek kosmetik favoritmu merilis produk baru. Terlepas dari objeknya, hindari bertindak berdasarkan perasaan nafsu dengan memberi waktu, lalu mengevaluasi kembali apakah kamu masih memiliki keinginan yang sama untuk membeli produk yang diinginkan ini.
Terlalu sering kita terlalu terbawa suasana dan bertindak secara impulsif, hanya untuk menyesal atau membatalkan pembelian dalam waktu singkat. Dosa nomor 7, kemarahan. Dosa terakhir dari 7 dosa finansial adalah kemarahan. Dalam konteks keuangan, kemarahan sering muncul ketika kamu tidak puas dengan keputusan pembelian. Dulu mungkin kamu mengeluhkan kekecewaanmu kepada pasanganmu, sekarang orang lebih sering mengungkapkannya di media sosial dengan mencaci perusahaan yang menyediakan produk atau layanan yang tidak memuaskan. Namun, kemarahan yang diungkapkan secara online jarang menghasilkan perbaikan atas kesalahan tersebut, sementara membuat pelaku keluh kesah terlihat tidak pantas di mata penontonnya. Oleh karena itu, untuk menghindari dosa besar kemarahan, selalu berperilaku dengan sopan dan profesional ketika menyelesaikan masalah yang kamu alami sebagai konsumen. Jadi, itulah 7 dosa finansial, penyebab akar masalahnya, dan bagaimana kamu bisa menghindarinya, sehingga kamu tidak pernah harus mengalami kesulitan keuangan selama hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu menikmati video ini, silakan beri komentar, bagikan, dan berlangganan untuk konten informatif lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Berikan kami suka, komentar, bagikan, dan berlangganan. Sampai jumpa lagi.